Guys, please stop. Don't skip this video, guys. Guys, dikatakan pada baru-baru ini di mana Presiden Eropah begitu marah besar terhadap Jokowi, di mana dikatakan Jokowi telah mencabut 2,078 tambang di Eropah. Adakah ini benar, guys? Jom sama-sama kita semak dulu video ini. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang mantap, gratis guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom sedikit kepada tajuk yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Presiden Eropah begitu marah besar terhadap Jokowi, di mana dikatakan apa yang Jokowi ini lakukan, di mana Jokowi telah mencabut 2,078 tambang ke Eropah. Adakah ini benar guys? Jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ini guys. Apa-apa pun jom semak video ini. Wow. Beraninya, Jokowi gerebek tambang milik Eropa dan cabut 2078 izin usaha Eropa. Hari ini sebanyak 2078 izin perusahaan penambangan minerba kita cabut. Karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja, izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan tetapi tidak dikerjakan, dan ini menyebabkan tersandranya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah terus melakukan pembenahan-pembenahan dengan memberikan kemudahan-kemudahan izin usaha yang transparan dan akuntabel. Tetapi izin-izin yang disalahgunakan pasti akan kami cabut. Izin-izin yang disalahgunakan pasti akan kami cabut. Pasti kami cabut. Welcome guys to channel Bagi-Bagi. Halo sahabat Bagi-Bagi, Jokowi gerebek tambang ilegal hingga cabut sampai 2078 tambang yang ilegal hanya mau mengirim barang mentah ke Eropa. Keberanian ini dicetus Jokowi karena geram dengan Eropa yang terus menyedot sumber daya alam Indonesia. Jokowi terus utus menteri-menterinya untuk berikan kebijakan yang setimpal kepada negara Eropa itu. Bahkan, Menteri Jokowi sudah siapkan dana untuk menghadapi resesi yang diakibatkan negara Eropa sampai triliunan rupiah. Berkolaborasi dengan paman Putin, sepertinya kebijakan Jokowi ini sudah membuat negara Eropa jera. Listrik habis, krisis makanan di mana-mana, hingga mereka harus menanggung malu di depan pemimpin dunia. Rusia dan Indonesia hanya duduk terdiam dan melihat mereka tergoncang. Inilah keberhasilan kebijakan menteri-menteri Jokowi yang membuat Uni Eropa goyang hingga Ursula meradang. Sahabat Bagi-Bagi, Presiden RI, Joko Widodo, menggebrak dunia pertambangan Indonesia. Nyali para pemilik perusahaan pertambangan mineral dan batu bara dibuat ciut oleh kebijakannya di awal tahun 2022. Gebrakan Presiden Jokowi menjadi rentetan peristiwa besar dan penting di tahun 2022 ini. Karena, Jokowi berani mencabut 2078 izin usaha pertambangan, atau IUP, baik mineral maupun batu bara. Tentunya, tambang yang dicabut karena tidak bermanfaat bagi negara, dan hanya menyuburkan negara-negara Eropa. Kebijakan Presiden Jokowi bagaikan laksana tangan besi, dalam artian positif sebagai pemimpin negara ini. Tangan besi yang dimaksudkan adalah, Presiden Jokowi berani dan tegas menindak ribuan tambang yang saat ini tidak memberikan manfaat kepada negara. Maklum, ribuan pemegang IUP pertambangan tersebut tidak pernah menyampaikan rencana kerjanya, padahal izin usahanya sudah bertahun-tahun diberikan. Sehingga, pemerintah tidak mengetahui pemanfaatan sumber daya alam dari ribuan tambang tersebut. Dan tentunya kalau tambang ini berjalan, akan membuat semakin subur Uni Eropa. Pasalnya akan diekspor dalam bentuk bahan mentah.
Sahabat bagi-bagi, asal tahu saja, kebijakan Presiden Jokowi mencabut ribuan IUP pertambangan itu, buntut dari krisisnya pasokan batu bara, yang dialami oleh PT PLN pada awal Januari tahun 2022. Kritisnya batu bara untuk pembangkit listrik PLN, membuat pemerintah harus menyetop kegiatan ekspor batu bara selama sebulan, sejak tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Januari tahun 2022. Yang paling penting, kata Presiden Jokowi, dari kebijakannya mencabut ribuan IUP pertambangan itu. Pihaknya ingin memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar terjadi pemerataan, transparan, dan adil untuk mengoreksi ketimpangan ketidakadilan dan kerusakan alam. Jokowi juga pada saat itu mengingatkan, bahwa pemerintah mewajibkan perusahaan swasta, BUMN beserta anak perusahaannya yang bergerak baik di bidang pertambangan, perkebunan maupun pengolahan sumber daya alam lainnya, untuk menyediakan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu, sebelum melakukan ekspor. Hal itu sudah menjadi amanat, dari pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sudah sangat jelas tujuan Jokowi, agar masyarakat Indonesia makmur. Eropa semakin kelabakan dengan adanya kebijakan ini. Sahabat bagi-bagi, atas kebijakannya mencabut sebanyak 2078 IUP itu, Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, atau BKPM mencatat, ada sebanyak sekitar 700 perusahaan mengajukan keberatan. Nah, dalam prosesnya, kementerian yang dipimpin Bahlil Lahadalia ini, melakukan peninjauan dalam beberapa tahapan. Pertama, meninjau sekitar 213 izin, dan telah mengembalikan IUP kepada 83-90 perusahaan. Kedua, memproses sekitar 213 izin, dan 115 diantaranya masuk kriteria untuk dikembalikan izin usahanya. Ketiga, akan meninjau sekitar 300 perusahaan. Setelah itu, ia akan memproses 2015 izin pada tahap kedua, dengan 115 diantaranya telah memenuhi persyaratan pemulihan izin. Ia menyebut, kalau jumlah ini rata-rata adalah pengusaha skala kecil dan menengah. Menteri Bahlil menyampaikan, bahwa saat ini IUP pertambangan yang dicabut, kebanyakan adalah galian C, yang merupakan pengusaha UMKM di daerah. Langkah cerdas Menteri-Menteri Jokowi memang layak diacungi jempol. Sahabat bagi-bagi, selain itu, langkah besar Jokowi ini, membawa keuntungan yang besar bagi bangsa Indonesia. Pemerintah bakal memiliki tumpukan kas sekitar 400 triliun rupiah pada akhir tahun ini. Tumpukan kas tersebut diharapkan bisa menjadi bantalan pembiayaan. Data Kementerian Keuangan per tanggal 14 Desember menunjukkan, sisa lebih perhitungan anggaran 2022, mencapai 232,2 triliun rupiah. Sisa ini masih bisa bertambah dengan Bank Indonesia sebesar 128,57 triliun rupiah. Pada 2021, pemerintah juga memiliki sisa sebesar 165 triliun rupiah. Dengan demikian, jika digabungkan, sisa APBN bisa menembus 397,3 triliun rupiah, hanya dari tahun anggaran 2021 dan 2022 saja. Ini akan menjadi modal Indonesia untuk menghadapi krisis 2023, karena jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan historisnya untuk awal tahun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, rata-rata kebutuhan belanja negara, pada Januari, pada 5 tahun terakhir, sebesar 141,2 triliun rupiah. Namun, kebutuhan yang harus dipenuhi pada awal Januari, biasanya hanya sekitar 30,7 triliun rupiah, yang digunakan untuk membayar belanja pegawai. Dengan demikian, sisa APBN pada akhir tahun 2022, yang bisa mencapai 397 rupiah triliun, mencapai 10 kali lipat dibandingkan kebutuhan pada awal Januari. Sahabat bagi-bagi, menumpuknya kas merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengantisipasi ketidakpastian global. BI juga tidak bisa lagi menyokong pemerintah melalui SKB, sehingga akan mengandalkan mekanisme pasar. Defisit juga akan dikembalikan ke bawah 3% dari produk domestik bruto, seperti ditetapkan Undang-Undang Nomor 17, Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Upaya pemerintah mengumpulkan kas juga bisa menjadi sinyal, jika pemerintah akan mengurangi penerbitan obligasi. Bagaimana menurut kalian? Apakah dengan kas negara ini, Indonesia bisa bebas dari resesi global?
Dan apakah keberanian Menteri-Menteri Jokowi bisa menjadikan Indonesia bebas resesi pada 2023? Tentunya mari dukung terus Indonesia untuk menjadi negara maju, merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Guys, kalau kita tengok sikap berani Jokowi dalam melawan khususnya Uni Europe dan juga Eropah, kita nampak sekali pada tahun 2022. Dan adakah tahun 2023 ini Indonesia bebas daripada resesi khususnya Uni Europe? Pendapat kalian bagaimana? Kalau kita tengok pada sebelum ini, Indonesia akan mengekspor semua bahan-bahan mentah keluar daripada Indonesia dan diekspor ke negara-negara khususnya Uni Europe. Ada beberapa negara-negara yang lain. Kalau kita tengok pada tahun 2023 dikatakan Presiden daripada Eropah marah. Memang sangat-sangat marah terhadap apa yang dilakukan oleh Jokowi. Di mana Jokowi telah mencabut daripada 2,078 tambang dikatakan daripada mineral dan juga daripada batu bara yang keluar daripada Indonesia pada sebelum ini. Indonesia akan stop serta-merta pada tahun 2023 guys. Dan kalau kita tengok, adakah Indonesia akan mengalami sedikit krisis ataupun sedikit kerugian akibat stop untuk ekspor dikatakan 2,078 tambang keluar daripada Indonesia, mineral dan juga batu bara. Dianggarkan oleh kementerian di Indonesia dan juga diperkirakan di mana pada tahun 2021 dan juga tahun 2022 dikatakan walaupun Indonesia stop ada beberapa bahan-bahan mentah keluar daripada Indonesia, Indonesia tetap akan mendapat kenaikan ataupun tetap akan mendapat keuntungan berdasarkan daripada ekspor daripada bahan-bahan mentah yang sudah diolah menjadi barang siap dan juga diekspor, dan dikatakan Indonesia mendapat berlipat kali ganda berbanding dengan ekspor pada sebelum ini. Dan pada tahun 2023 Indonesia dikatakan akan melakukan benda yang lebih drastik lagi. Dikatakan Jokowi akan mencabut 2,078 tambang khususnya mineral dan juga batu bara. Dan apa-apa pun pada tahun 2023 kita sama-sama kita melihat apakah perkembangan yang terjadi terhadap dunia ekonomi di Indonesia. Kita dapat nampak bagaimana strategi Presiden Indonesia, Presiden Jokowi dalam mentadbir urus Indonesia. Dan pada sebelum ini yang tidak pernah dilakukan, tidak berani dilakukan oleh mana-mana presiden di Indonesia. Dan ketika Presiden Jokowi mentadbir Indonesia, beliau begitu tegas dalam mengambil ataupun dalam mengambil bahan-bahan mentah di Indonesia yang ditukar menjadi duit yang digunakan khususnya di dalam perkembangan ekonomi, khususnya dalam perkembangan di Indonesia guys. Marilah kita sama-sama kita mendoakan agar tahun 2023 khususnya kepada Indonesia agar semua perkembangan ekonomi, pertahanan dan beberapa sektor-sektor yang lain agar terus sukses bersama di bawah pentadbiran Presiden Indonesia iaitu Presiden Jokowi guys. Pendapat kalian bagaimana? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, aku mengucapkan selamat menyambut tahun 2023. Agar tahun 2023 ini menjadikan kita sebagai satu lembaran yang baru dalam memulakan satu kehidupan yang lebih baik daripada sebelum ini. Dan pada tahun 2023 ini menjadi kehidupan yang lebih baik dan lebih baik daripada sebelum ini, InsyaAllah guys. Apa-apa pun, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.